PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. PKU Talk, We Need to Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PKU, bertemu lagi di podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo bersama saya Ayu Kurnia. Hangat menjadi perbincangan tentang sebuah kelainan bawaan yang dialami sejak lahir oleh salah satu mantan atlet voli nasional. Tentu kami berempati atas apa yang beliau alami. Bukan bermaksud menyudutkan pihak manapun, pembahasan kali ini bertujuan untuk menjadi sebuah pengetahuan bersama terkait kelainan hipospadia agar dapat dilakukan penanganan sedari dini. Saat ini sudah hadir bersama kami Dokter Spesialis Bedah Anak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo, Dr. Dedi Prasetya, SPBA MMR. Selamat siang dokter, bagaimana kabarnya? Selamat siang Mbak Ayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah ya dokter. Terkait dengan kelainan hipospadia ini dokter, ternyata ini di sisi lain menimbulkan awareness bagi kelompok masyarakat tertentu dokter, Ya, seperti betul. dalam hal ini new parents, orang tua baru kayak gitu. Karena berdasarkan literasi terakhir yang kami terima dari tim kami, mohon koreksinya dokter jika hal tersebut salah, bahwa kelainan hipospadia itu ternyata bisa diketahui sedari dini dokter, sedari bayi. Betul. Apakah memang begitu? Ya, memang betul nih Mbak Ayu. Jadi kelainan hipospadia itu sendiri, ya seperti terminologinya sendiri ya, itu dari bahasa Yunani di mana itu hipos itu di bawah, spados itu adalah celah. Artinya lubang kencingnya itu tidak berada di yang sebenarnya itu di ujung dari kelamin laki-laki, tapi berada di bagian depan dari depan atau bahkan sampai di pangkalnya dari alat kelamin laki-laki itu, kelainan itu. Oke, berarti hal tersebut begitu anak lahir bisa langsung terlihat atau munculnya bertahap, dokter? Sebenarnya identifikasi itu begitu lahir, ini kan kelainan kongenital. Kelainan kongenital itu artinya akan muncul gejalanya pada saat setelah lahir itu bisa diketahui. Sehingga begitu lahir kita sangat bisa mendeteksi kalau ini kelainan hipospadia atau bukan. Jadi kita harus betul-betul aware pada orang tua pasien, bahkan tenaga kesehatan yang membantu kelahiran, dilihat kelaminnya apakah memang dia normal atau tidak, kelaminnya ini ada hipospadia atau tidak. Gitu. Jika dilihat dari perspektif sebagai seorang awam dokter seperti saya ini, kalau saya itu kan jarang ya dokter mendengar istilah hipospadia sebelumnya seperti itu. Apakah memang kejadian itu merupakan sebuah kejadian yang langka? Ya sebenarnya ini memang hipospadia sendiri sebenarnya sudah ditemukan sejak zaman dulu ya, di dunia kedokteran sudah mengenal ini kelainan hipospadia, di mana artinya kelainan ini bisa kita deteksi sejak awal. Memang kalau dari angka kejadian ini hanya terjadi pada laki-laki, di mana ini terjadi perbandingannya adalah sekitar 3 dibanding 10.000 kelahiran anak laki-laki. Artinya memang kalau dihitung ya terhitung jarang, tapi ternyata banyak juga di Indonesia. Dan ini kebanyakan deteksinya karena dia bisa kencing dengan normal, tidak ada masalah dengan kencing, sehingga diabaikan, menganggap itu normal saja. Padahal kalau dilihat secara fisiknya sudah kelihatan kalau lubangnya sebenarnya tidak di ujung. Karena mungkin memang ada juga yang kelainan itu ada yang ringan, ada yang berat. Artinya ringan itu dia posisi lubangnya masih di bawah dari ujung dari penisnya. Tapi kalau yang berat bisa sampai ke dia di pangkal dari penisnya atau bahkan di tengah-tengah skrotumnya. Bahkan yang mungkin yang sangat dianggap bahwasannya orang menganggap itu perempuan karena ada falusnya atau penisnya itu bengkok karena ada kordenya, sehingga seperti tenggelam dengan kantong skrotumnya itu terbentuk di samping dari batang penisnya itu yang tenggelam tadi, menyebabkan orang mengidentifikasinya dibilang ini perempuan, seperti labium mayus pada kelamin perempuan. Mungkin itu yang menjadi gambaran pada mungkin yang kemarin terjadi di atlet kita, atlet voli kita yang terjadi seperti itu, sehingga identifikasinya seperti perempuan, menyebabkan ini seperti kita sebut sebagai ambigus genital. Apakah ini perempuan atau laki-laki seperti itu.
kalau ketika lahir sebenarnya dokter apa ada yang terlihat jelas untuk ciri khasnya? Oh, ya. ini bayi dengan hipospasdia. Oh, ini bukan kayak gitu. Ya. Ada ciri khasnya tidak? Jadi perlu dilihat pada kejadian hipospadia ini, dilihat betul apakah ini kantong skrotum atau bukan, diraba ada testisnya atau tidak, diraba ada batang penisnya atau tidak. Kalau terdapat batang penis, kemudian dilihat ini lubangnya apakah lubang kencingnya, uretranya itu berada di ujung atau tidak. Kalau tidak, berarti dia apakah lubang kencingnya itu berada di pangkal atau tidak. Dan perlu dilihat adalah ada vagina atau tidak. Karena kalau bagaimanapun juga pada hipospadia ini yang penampakan fisiknya seperti perempuan itu pun kalau dilihat tidak ada lubang vaginanya, hanya ada lubang kencingnya saja. Begitu. Oke, berarti sebenarnya hal itu juga harus dilakukan oleh dokter langsung ya dokter. Kalau orang awam mungkin kurang paham ya terkait itu. Sebenarnya itu kan menjadi pemeriksaan rutin kita di tenaga kesehatan yang membantu kelahiran, di mana mengidentifikasi pasien kan, ini jenis kelaminnya apa, terus ada kelainan atau tidak. Yang kedua juga lubang anus juga harus kan kita lihat, apakah ada kelainan di lubang anus atau tidak, dan juga lubang kencing. Salah satu itu menjadi identifikasi kita pada bayi baru lahir, ini laki-laki atau perempuan. Nah, itu yang kita memang harus lebih aware lagi dengan kelainan. Karena ini memang ya tidak seperti biasanya ya kondisi seperti ini, di mana tadi kasusnya juga sangat mungkin 3/10.000 kelahiran anak laki-laki, ya mungkin sangat bisa dihitung sebagai kasus yang jarang juga. Berarti memang untuk kelahiran di sebuah fasilitas kesehatan menjadi sesuatu yang wajib ya dokter, karena memang ada screening itu ya. Iya, betul Pak. Oke. Lantas dokter, kalau untuk pencegahannya nih, bisa nggak sih hipospadia itu dicegah? Ya, kalau pencegahan mungkin akan teramat sulit ya. Kita karena tidak akan bisa menebak atau kita tidak akan bisa memastikan ini akan terjadi pada siapa, akan terjadi pada keluarga yang mana, itu juga tidak bisa karena ada multifaktorial. Yang jelas kondisi kelainan ini karena terjadi adanya hambatan pertumbuhan pada saat janin itu di trimester pertama. Trimester pertama kehamilan itu yang harus kita waspadai adalah di situ telah terjadi pembentukan kelamin. Terus kemudian ada, kalau dia ternyata laki-laki, ada terjadi proses maskulinisasi sehingga terbentuklah penis yang menonjol kemudian memanjang dan juga terjadi pembentukan salurannya. Nah, pada trimester pertama ini di minggu ke-8 sampai ke-12 itu pada kehamilan itu mulai terbentuklah salurannya. Kalau terjadi hambatan pada proses itu menyebabkan tadi kelainan hipospadia tadi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi sangat banyak. Faktor lingkungan, faktor hormonal maupun faktor makanan itu juga bisa mempengaruhi hal tersebut. Ada beberapa penelitian yang menyatakan apakah benar sayur mayur vegetarian juga mempengaruhi itu. Secara penelitiannya ternyata tidak berhubungan. Terus kemudian faktor hormonal juga sangat mungkin. Hormonal testosteron itu juga berpengaruh terhadap proses pembentukan itu. Terus sehingga ada penggunaan obat-obatan yang berhubungan dengan hormonal juga sangat bisa mempengaruhi. Yang kedua juga pola lingkungan. Lingkungan adalah misalkan pola hidupnya orang tua, ada merokok, terus penggunaan obat-obatan itu juga yang bisa mempengaruhi pada trimester-trimester pertama kehamilan. Itu juga harus kita pertimbangkan betul-betul karena ya ini pasti multifaktorial, tidak mungkin hanya satu faktor kayak gitu. Siap, berarti itu dari tadi dokter juga mention ketika kehamilan gitu ya dokter. Betul, ya. Berarti sebenarnya kalau kita rutin memeriksakan kehamilannya, maksudnya mungkin di setiap trimester itu kita ke dokter spesialis obgyn, mungkin juga bisa terlihat di USG-nya seperti itu ya dokter. Ya, kalau deteksi antenatalnya atau pada saat USG mungkin hipospadi sangat sulit ditentukan. Tapi kelainan-kelainan kongenital sudah bisa dideteksi. Kelainan kongenital kan banyak jenisnya. Pada saat pemeriksaan rutin ANC-nya trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga itu juga kelainan-kelainan kongenital masih bisa dideteksi. Tapi kalau khusus untuk hipospadi mungkin akan sulit ya untuk
untuk ininya, tapi untuk mengetahui ada kantong skrotum atau tidak di USG antenatal masih memungkinkan. Seperti ini laki-laki atau perempuan itu masih bisa ditentukan. Baik, dimengerti dokter. Sangat jelas penjelasan dari Dokter Dedi. Terus untuk penangannya nih dokter, apakah memang penangannya harus dengan operasi bedah atau ada tadi kan ada grid-gridnya gitu? Mungkin ada penanganan yang bisa tidak dengan bedah kayak gitu. Jadi prinsipnya kalau hipospadi itu sebenarnya kalau untuk fungsi berkemihnya atau fungsi kencingnya itu mau dibiarin seperti itu sampai tua juga nggak apa-apa, karena fungsinya pasti masih bisa kencing, tidak ada hambatan. Cuman yang menjadi konsentrasi pada pasien pada kondisi hipospadia adalah satu secara kosmetik, yang kedua juga adalah secara fungsi yang reproduksi ke depan, sehingga kita perlu melakukan koreksi pada hipospadia untuk dalam rangka hal seperti itu. Karena kalau lubang tidak berada di ujung, otomatis dalam proses reproduksi ke depan itu tidak bisa. Resiko untuk tidak bisa mendapatkan keturunan tinggi karena sperma tidak akan bisa berpenetrasi ke ke vagina dan seperti itu. Sehingga koreksi terhadap hipospadia ini penting untuk menunjang fungsi itu. Di satu lilin juga secara kosmetik, laki-laki lubangnya kalau tidak berada di ujung juga sepertinya masih tidak secara kosmetik tidak baik. Kira-kira untuk koreksinya tadi ada dibatasi umur atau yang lainnya nggak dokter? Ya, untuk koreksinya sendiri biasanya tergantung dari grade-nya tadi, tergantung dari posisi hipospadi ya. Kalau posisi hipospadi, jadi kita melihat apakah hipospadi itu terdapat korde atau tidak. Pertama, korde itu artinya ada jeratan di penisnya yang menyebabkan dia menjadi bengkok. Itu kalau memang ada korde, kita harus tahapan pertamanya adalah kita harus meluruskan dulu, ortostatiknya dulu, diluruskan penisnya. Kemudian operasi tahap berikutnya adalah membuat salurannya dari lubang yang ada kemudian sampai ke ujungnya, disebut uretroplasti. Itu ada beberapa tahapan sehingga operasi ini pasti tidak hanya kemungkinan ya, tidak hanya satu tahap, kecuali dia memang sudah sudah lurus dan kemudian lubangnya tidak berada di ujung tapi hanya di pendek saja, tidak berada di dekat dengan ujungnya. Itu kemungkinan bisa lebih baik untuk koreksiannya. Tapi prinsipnya memang harus dengan tindakan bedah dan mungkin dengan bertahap, tidak bisa sekaligus. Tapi kita lihat kondisi dari penisnya pasien itu. Berarti untuk kasus hipospadia ini memang case by case ya dokter, baiknya betul. Segera diperiksakan seperti itu ya. Dan targetnya sebenarnya sebisa mungkin operasi itu pada saat usianya sebelum usia sekolah sebisa mungkin sudah selesai prosesnya, sehingga kita pada saat usia masih bayi sudah mulai kita koreksi di meluruskannya, kemudian nanti tahap keduanya dibikin salurannya, kemudian sehingga pada saat usia sekolah anak sudah tidak perlu ada proses operasi lagi dengan sudah proses kencing sudah berada di ujung dari penis, sehingga tidak ada beban psikologis dari anak pada saat sekolah. Betul, gitu. Karena hal tersebut mungkin agak sensitif ya dokter, untuk apalagi di Indonesia. Baik dokter Dedi, terima kasih karena sudah cukup jelas, sudah sangat dipahami tentang hipospadia itu tersendiri. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga nanti next time dokter Dedi mau lagi ya untuk mampir ke PKU Talk. Siap. Dengan topik-topik yang lain. Baiklah, sahabat PKU, jika masih ada yang hendak ditanyakan, bisa drop komen di kolom komentar untuk terus update dengan informasi layanan kesehatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Bisa catch up di sosial media kami, ada di website, Instagram, Facebook, dan YouTube. Saya Ayu Kurnia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.